Kajang Semang, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. PHRI minta proyek lift kaca di Nusa Penida dievaluasi secara menyeluruh. Setelah 23 tahun rusak parah, Jalan Bukti Tunjung Buleleng akhirnya diperbaiki. Edukasi dunia tanpa emisi. Pria Jerman mengendarai mobil listrik dari Jerman ke Bali. Kisruh pembangunan tower lift kaca setinggi 80 meter di kawasan Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung juga menarik perhatian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Klungkung. Ketua PHRI Klungkung, Putu Darbaya, berharap pemangku kebijakan mengevaluasi secara menyeluruh proyek lift kaca. Ia mengatakan segera perbaiki jika ada kesalahan agar terang benderang. Menurutnya, investor sudah mengeluarkan dana hingga 200 miliar rupiah. Selain itu, lift kaca ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan ini. Jika izinnya tidak komplit, kalau bisa masih diselesaikan dan bisa ditambahkan dan tidak melanggar, mestinya harus dilanjutkan. Kan kasihan juga, investor sudah investasi 200 miliar, dan itu tidak gampang untuk mencari investor seperti itu untuk memajukan Nusa Penida. Tentunya mereka punya tujuan. Berdampak ke investor lain, mereka akan takut berinvestasi apabila kebijakan dan peraturannya selalu berubah-ubah dan tidak sinkron antara daerah dengan pusat. Nah, tentunya harus perlu duduk bersama antara pemerintah daerah dan pusat bagaimana membuat suatu keputusan itu bersama, sehingga apa yang harus dilakukan sebelum membangun itu biar jelas. Karena topoksi daripada OSS yang dibuat selama ini kan agak ngacau. Karena itu keputusan pemerintah menjadi suatu keputusan sah untuk membangun, padahal tidak. Itu harus ada izin dari bawah dulu untuk membuat studi kelayakan dan membuat studi banding bahwa bagaimana mengolah izin itu sehingga izin itu tidak melanggar. Direktur PT Bangun Nusa Properti, Komang Suhantara, mengatakan pembangunan lift berlandaskan peraturan daerah dan pihaknya membangun dengan investasi besar untuk membangun wisata berkelanjutan. Ia tidak ingin kasus ini berdampak buruk pada calon investor lainnya. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ayo kita sama-sama mengawal setiap proyek yang legal dimanapun di daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten. Karena apa? Karena itu akan menghasilkan PAD yang sangat besar. Ingat, Panglima tertinggi adalah pertanggungjawaban Perda. Jadi siapapun yang berusaha harus Perda itu dikedepankan. Tanpa Perda, kami angkat tangan. Jadi kami berproses, kami taat kepada hukum dan Perda yang ada. Pansus Trap DPRD Bali menghentikan sementara pembangunan lift kaca dengan memasang garis polisi. Sebagian pihak memprotes pembangunan tower lift kaca ini karena perizinan yang tidak lengkap serta merusak keindahan alam di kawasan ini. Tim Liputan melaporkan dari Klungkung. Setelah 23 tahun mengeluh, warga Desa Bukti dan Desa Tanjung di Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng bisa tersenyum. Jalan yang selama ini rusak dan kerap menjadi penyebab kecelakaan, kini sudah mulus dan pengendara nyaman melintasinya. Jalan ini merupakan urat nadi warga, namun rusak dan tidak ada yang peduli. Saking kesalnya, mereka pernah menanam pohon pisang di jalan ini sebagai ungkapan protes. Peristiwa tahun 2024 sempat menjadi viral di media sosial. Pemerintah Kabupaten Buleleng akhirnya tergerak dan menganggarkan dana perbaikan jalan dari APBD Kabupaten sebesar 4,2 miliar rupiah. Tahap pertama memperbaiki jalan sepanjang 3,1 km dengan lebar 5 meter dengan betonisasi di kiri dan kanan jalan agar tidak tergerus air saat musim hujan. Jalan dari Tujuh menuju nanti rencananya sampai di Bukti ini baru 23 tahun yang lalu. Ini baru dapat sentuhan tahun. Ini ya akses ekonomi
dari Tunjung ke Bukti. Kan ini ada sekolah, ada perkebunan, mangga, dan sebagainya. Jadi masyarakat di sini adalah ya untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Jadi yang prioritas seperti ini kan untuk memudahkan akses, terutama ke sekolah, kemudian ke membawa hasil-hasil pertanian ini. Kerusakan jalan yang berkepanjangan sempat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Warga digunakan selain guru-guru juga kan di bawah ada SMP 1 Atap, SD Negeri 3 Tunjung, juga masalah pertanian terutama mangga niki. Banyak sekali aksesnya. Jadi warga kami ya sebelum-sebelumnya sudah tidak percaya lagi sama pemimpin karena sudah cukup lama ini. Pemkab Buleleng memastikan proyek tidak berhenti di sini dan berkomitmen melanjutkan perbaikan jalan sepanjang hampir 4 km yang masih rusak pada awal tahun 2026 mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dialami petani cabai di Kecamatan Sukawati Gianyar. Puluhan hektar pohon cabai di Desa Sukawati Gianyar mengalami gagal panen akibat tergenang air hujan. Sebelumnya petani di sini juga mengalami kerugian karena tanaman tembakau mereka gagal panen, harga jualnya juga merosot tajam. Pohon cabai semestinya sudah bisa panen saat ini, namun sebagian buahnya justru rontok karena membusuk terserang hama ulat. Penyebabnya cuaca ekstrim serta hujan deras, sehingga tanaman cabai tidak kuat dengan perubahan cuaca ekstrim itu. Petani sudah melaporkan kondisi tersebut kepada petugas penyuluh pertanian, tetapi tidak banyak membantunya. Petani juga mencoba memberi obat atau pupuk untuk membantu kelangsungan tanaman cabainya, namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya ini pun gagal panen lah itu. Gagal panen seharusnya ampun niki mulai panen kene wati sebagian. Karena musim hujan gimana? Karena musim hujan berubah menjadi musim kemarau kita lade. Mungkin kan kalau bertekau musim hujan bagian 10 hektar kita niki lingkung dari kita sampai mereka jauh niki dan di dekat-dekat jalan niki kita ampun masuk ke tengah-tengah niki malah. Hampir semua sama? Sama. Ada yang sebagian yang baik tentang model. Petani cabai yang tidak mengikuti asuransi pertanian ini berharap ada bantuan dari instansi pemerintahan sehingga beban biaya tanamnya itu berkurang. Terlebih menjelang hari raya yang biasanya diikuti mahalnya harga jual komoditi dapur itu. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Di tengah perubahan cuaca yang tidak menentu, produksi gabah di Badung sejauh ini masih stabil. Bahkan stok beras bisa dikatakan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Pangan atau Disperpa Badung, Iwayan Wijada, rata-rata produksi gabah mencapai 114.000 ton per tahun. Jika menjadi beras, maka produksi gabah tersebut bisa menghasilkan sekitar 60.000 ton per tahun. Jumlah ini menurut Wijada cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk tambahan 10% untuk industri pariwisata. Sampai saat ini memang produksi gabah kita di Badung masih normal saja. Jadi rata-rata produksi gabah kita dalam 5 tahun terakhir sekitar 114.000 ton. Nah itu kalau disetarakan dengan beras itu sekitar 62.000 ton. Ya, sedangkan kebutuhan beras bagi masyarakat Badung, khusus masyarakat Badung yang jumlahnya sekitar 570.000, ditambah dengan cadangan 10% untuk industri wisata, itu kira-kira dibutuhkan sekitar 57.000 ton. Nah, jadi tingkat produktivitas gabah kita, padi kita di Badung juga rata-rata masih cukup baik, 6,3 ton per hektar. Dan bahkan di beberapa kawasan produktivitas kita di beberapa subak itu bisa mencapai 7 sampai dengan 8 ton. Kebutuhan beras di Badung saat ini sekitar 57.000 ton, sehingga ada cadangan beras yang cukup besar.
Produktivitas padi di Badung saat ini cukup tinggi, yakni 6,3 ton per hektar. Bahkan di beberapa subak bisa menembus 7 hingga 8 ton. Disperpa tetap mengimbau petani menjaga irigasi dan menyesuaikan varietas padi dengan kondisi cuaca basah. Wijana berharap para penyuluh lapangan mendampingi petani dalam pemupukan dan pengolahan air agar hasil panen optimal. Dengan produksi gabah yang stabil dan stok beras aman, pemerintah Badung optimis ketersediaan pangan tetap terjaga hingga akhir tahun. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.